muslim atau non-muslim bahwa Al-Quran satu kitab bahasa Arab, sastra Arab yang paling indah, yang terbaik dan pernah ada di muka bumi Allah ini. Itulah Al-Quran. Jadi bukan oleh kiai saja, bukan oleh muslim saja, non-muslim mempercayai bahwa satu-satunya kitab Arab yang hebat sastra dan paling tinggi yang pernah ada di muka bumi ini adalah Al-Quranul Karim. Sebab para hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang ada contoh ini, sanajan orang biasa ngagali dengan salah orang ada contoh. Orang ada contoh seperti tinggi na Al-Quran sulit di udah kusakabeh orang-orang sastrawan di muka bumi Allah ini. Satu, sang pembawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pembawa Al-Quran. Ternyata Rasul diciptakan ku Allah satu nabi akhir zaman nu ngagaduhan sifat umum. Hartosna umi teh tidak bisa baca alias buta huruf. Rasul tidak bisa nulis. Rasul teh teu tiasa nyerat, teu tiasa maca sifat umi. Maka kita doa nih, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Nabi Muhammad al-ummi. Hartosna umi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Untuk Nabi hebat, untuk Nabi satu alat bukti yang kuat bahwa Al-Quran bukan jiplakan Rasul dari sastra-sastra Arab sebelumnya. Al-Quran bukan jiplakan dari Taurat, Al-Quran bukan jiplakan dari Injil, Al-Quran bukan jiplakan dari Zabur, Al-Quran bukan jiplakan dari seluruh sastra yang pernah ada di muka bumi Allah. Sabab Rasul tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Maka jelas alat bukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Al-Quran satu sastra Arab yang betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kedua, dina waktu Allah ngucapkeun itu can pernah aya. Sadaya dina Al-Quran harus kieu. Pamina dina awalnya Bismillahirrahmanirrahim itu can pernah aya. Allah ngalungsurkeun Bismillahirrahmanirrahim, can pernah aya orang Arab ngucapkeun Bismillahirrahmanirrahim. Sapertos pertama Allah nurunkeun tenar dina Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga ku berkah na Bismillahirrahmanirrahim nu dipasikeun ka Nabi Sulaiman alaihi salam, angin bisa taluk, jin bisa taluk, tatangkalan, dadaunan termasuk sato bisa taluk. Bahkan Nabi Sulaiman paham karena naon nu diomongkeun ku sato. Jadi bukan bahasa manusia saja, bahasa hewan Nabi Sulaiman paham. Mun sireum keur ngobrol Nabi Sulaiman ngartieun. Mun bebek keur risada Nabi Sulaiman keur ngartieun. Lamun munding keur risada Nabi Sulaiman ngartieun. Ari urang mah munding hayang dahar we. Munding embungeun dahar we. Munding hayangeun modal we. Munding embungeun modal we. Munding hayangeun we gitu. Jadi apapun yang diinginkan, apapun ya dan tidak, tetap ngomongnya we. Lah kumaha ngartina kecuali munding deui. Gitu nya. Mungkin goreng sok ngadongengkeun Pak Edi itu nggalu puja seda mun Ciamis pada truk. Mun pendak teh jeung goreng Kang damang tepat. Damang tepat. Mun nanya kuring tepat. Jadi kumaha balana? Nanyakeun damang tepat. Nanyakeun pada cager tepat. Nanyakeun iraha tepat. Sabab naon nu dibacakeun kumaha nu kaluar mah tepat. Jadi sulit dimengerti kecuali jalma nu apal tepat gitu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, Al-Quranul Karim dikawit Allah ngalungsurkeun di samping berkah eueuh manusia nu bisa nurutan naon nu disebutkeun ku Al-Quranul Karim. Ya Allah tebih-tebih lah. Allah nyarioskeun alhamdulillahi rabbil alamin. Can pernah aya makhluk Allah nu ngomongkeun alhamdulillahi rabbil alamin dina basa Arab sateu acan Allah ngadawuhkeun. Di samping maknanya jero, di samping penggalian maknanya hebat, dugikeun ka lamun digali mual bisa seet bakaku jero-jero. Bae urang contoh. Ieu rek mahanan jauh kitu nya. Haji palsu atau haji asli. Tibahanan bismillahirrahmanirrahim. Balik kudu dibaraca bismillah. Insyaallah
Dagang hampang ya sebelum kita baca Quran, lagi bismillah na saya. Para hadirin, Pak Haji palsu jeung Haji asli. Ini ngeban orang jauh, orang dekat kabahan nanti masuk kulit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kurang oleh-oleh, jadi kayak ayat kenang-kenangan ya. Yang Pak Haji palsu, kenang-kenangan bulu dan kaci amis, dibawa ngaji di Pamumuh namanya, Pamumuh Muhaimin, nyepitan putrana, dibere oleh-oleh ku kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo oleh-oleh mahal, oleh-oleh mahal. Namun Bismillahirrahmanirrahim dipesek mahal. Tuh dagangan di sini di toko supermarket mana Jakarta mau manggil. Bila terpercaya papai toko Matahari, papai toko kaset sugan episidina mana nu ngadagangkeun Bismillahirrahmanirrahim papai. Papai pasantren. Para hadirin, para hadirat rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim numutkeun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma nu maca Bismillahirrahmanirrahim samemeh migawe naon bae perkara nu hade munggu Allah, maka eta bakal diberkahan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan janji palsu, betul dan sebenarnya. Muncul istilah bahasa Arab mah ya sodako ya sowaba. Sodako hartosna bener, sowaba hartosna meneran. Bener meneran jadinya. Sabab ayat benar tapi meneran, benar tapi tidak meneran. Contoh umpamana di dunia ieu aya 4 mazhab. Cek Imam Syafi'i umpamana maca Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah eta teh ayat Quran. Cek Imam Maliki lain ayat Al-Quran dina lain surah Fatihah, disunatkeun maca pelalaunan. Sehingga di akhirat bisa terjadi itu tidak bisa benar dua-duanya. Hiji nu bener, hiji nu teu meneran. Ngan nu beneran disebutna bener jeung meneran 2 pahala, lamun anu teu meneran 1 pahala. Itu untuk mujtahid. Disebutna fa in asoba falahu ajroni wa in akhto'a falahu ajrun wahid. Nah, bismillah. Kabeh anu maca Bismillahirrahmanirrahim naon wae tingkah hade. Umpamana haji palsu rek berangkat kerja maca bismillah, itu kerja diberkahan Allah, itu yakin. Ulah seri jadi haji palsu, amin sing haji asli. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, hiburan we. Kenal naon itu haji palsu mah di? Ente kenal naon? Mun naon moal masih haji palsu. Ente nya kenal naonnya? Itulah menang itu. Saterusna itu untuk hiburan tapi untuk kakak dia ini tapi kiai lamun ka Jakarta siapa dulu tasawara gitu dan jelas kabeh itu hijina itu kan apa-apa mana ngarana mana sana apa emang jelas ke ciri hijina si orang teh haji gitu kan. Amin ya rabbal alaminnya ari ka Jakarta menpanggih itu ngaran teh apa gitu masa kudu nyebut gitu. Abdi ngomongna Buya Abdul Somad gitu. Abdi tahu. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lamun umpamana rek gawe andai kata kerja cek agama cek Rasul sebelum kerja baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kerja diberkahan ku Allah. Kerja di jerona baik itu tani, baik itu dagang, baik itu umpamana naon buruh rupa-rupa, baik buruh di negara ngaranna PNS, baik itu buruh nyeka bedieu jeung CS-na disebut TNI, TNI bagian luhur meureunnan disebut naon angkatan udara, TNI bagian meureun di laut disebut angkatan naon angkatan laut, ngaranna ge beda. Ari di luhur mah berbahasa marskal jenderalna, di laut mah laksamana, di daratna meureunnan jenderal. Nah, di leuweung mah jenderal kancil. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, dimimitian ku Bismillahirrahmanirrahim itu berkah, burika, diberkahan. Dahar maca Bismillahirrahmanirrahim itu dahar diberkahan. Lempang memeh lempang maca Bismillahirrahmanirrahim itu lempang diberkahan.
Ngaji memang maca bismillah, ngaji maca bismillahirrahmanirrahim, itu ngaji diberkahan. Segala rupa zibalin nu ngabogan tingkah yang punya nilai bagus menurut agama, kecuali nilai jelek. Contoh nilai jelek, masuk WC, di dalam WC itu jangan. Nilai jelek. Nilai bagus menurut agama, maca bismillahirrahmanirrahim, itu diberkahan. Nah, yang jadi permasalahan, nah cukup kumaca atau tentang kudu diasupkan karena bismillahirrahmanirrahim mulai berkah. Tapi beda kawasil nggak ubahnya seperti begini. Kalau makan nasi itu namanya nasi masuk perut. Kalau tidak masuk perut bukan makan nasi. Kalau namanya minum itu minum masuk perut. Kalau tidak masuk perut bukan minum. Kalau yang namanya makan, yang masuk nasi. Kalau bukan nasi, namanya snack. Muncul kurang Sunda, nyangut, ngopi, lauh, begitu. Kalau ingin berkah, itu kerjaan harus masuk ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau Bismillahirrahmanirrahim jadi wadah pekerjaan tersebut. Kalau nyangkul, kalau dagang, kalau tani, kalau kerja, ingin bismillahirrahmanirrahim berkah, kerja itu harus masuk ke bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim jadi sarangnya kerja tersebut. Nah barulah burika diberkahan. Nah cara ngasup ke nana untuk memasukkan itulah ilmu gitu ya. Makanya kan berilmu nah lamun teu diasupkeun ngarendeng ngungkul. Kalau kita nyangkul, kalau kita dagang, kalau kita kerja, cuman baca doang, tidak dimasukkan ke bismillahirrahmanirrahim, itu cuman branding hidup. Bismillahirrahmanirrahim namanya ibadah kauliyah, branding dengan pekerjaan nyangkul, dengan pekerjaan tani, dengan pekerjaan dagang, bukan bagang yang masuk ke bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim yang masuk ke dagang tersebut. Maka cara memasukkan itu saya dalam satu teori ilmu. Para ibu, para bapak rahimakumullah, bujeng-bujeng dina bismillah atau ngasup ke jarum benang kana jarum di aya ilmuna. Ngasup ke dahareun kana beuteungnya aya carana. Memasukkan nasi ke perut ada cara. Masa masukin nasi ke perut dari bubur nggak jadi. Bukan masukin modal gitu. Cara masukkan nasi aja ke perut ada cara. Tidak semua lubang, tidak semua liang yang ada di badan manusia bisa dimasukin nasi, tidak bisa. Cek sunatnya mah teu bisa ngasupkeun sangu tina irung, teu bisa. Teu bisa ngasupkeun sangu kana beuteung tina ceuli. Teu bisa ngasupkeun sangu tina beuteung tina naon? Tina irung, tina ceuli, tina kelopak mata, tina sumut-sumut ti kudu kana tikoro ulah kana liang empesan. Mata lamun keur ngelep empesan eureun, lamun keur empesan minum eureun, lamun barang empesan ongkoh minum ongkoh kasegrek gitu. Harus berhenti satu lubang. Nah, cara memasukkan kerja ke bismillahirrahmanirrahim itulah satu teori ilmu disebut ilmu nahwu. Itunya. Jadi para haji palsu yang cuma santai di dunia mah apa ya? Ini kapai gimana apa ngasupkeun bismillahirrahmanirrahim karena macul. Oh. Mau bisa ngasupkeun bismillahirrahmanirrahim karena beusi moal. Simbang breng brong oge nurunkeun beusi saumur umur. Mau asup-asup moal. Oh, asal aya carana. Jangan kan masukkan besi ke bismillah. Jangan kan masukkan plat beton ke bismillah. Jangan kan masukkan mobil ke bismillah. Memasukkan lubang jarum ke lubangnya ataupun benang ke lubang jarum itu ada cara. Memasukkan nasi juga ada cara. Nah, bismillahirrahmanirrahim kalau mau memasukkan seluruh permasalahan di muka bumi Allah ini yang punya nilai plus bagus menurut agama itu ada cara memasukkan. Kalau tidak pakai cara ngarendeng, cuma ngarendeng. Nasi ditaruh di piring, perut dekat nasi itu bukan masukkan, ngarendeng hidup, berdampingan hidup. Nasi berdampingan dengan perut. Memasukkan benang ke lubang jarum cuman berdampingan, itu bukan masukkan. Hidup keberadaan jarum berdampingan dengan lubang jarum. Tapi yang namanya masukkan ada. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, uning budak disunatan. Kusawab naon, kusawab isukan supaya gampang cara ngasupkeun apa gitu.
Wah begitu sunatan mau ada rayakan, oh kurang dijengjing parawan kawin kalaki pas papanganten tadi sunatan mau ada rayakan boleh sebenarnya. Lamun dina batina ya jiwa agama. Wah iya lamun ke Kristen pasti Hindu ya. Lamun dulu pasti Buddha. Yang namanya Islam pasti dikumaha disunat. Pasti dikumaha disunat. Sebab apa? Untuk cara memasukkan sesuatu ada teori dan ilmu yang khusus. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menjadi satu barang atau ibadah yang berkah, ada cara untuk memasukkan barang tersebut ke Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Arek dibawa Bismillah tidur. Suku gue busi sebarang ribu tak Bismillahan bos untung. Tiap bos untung gaji gede deh. Tuh wajib itu geser. Itu bunga kumaha bos busi KB dia syukurna Bismillah kan gitu urang. Tiap turun busi 100 ton ke Bismillahan kan gitu. Turun mobil ke Bismillahan, turun duit ke Bismillahan. Jadi lain bukan bosok ya kita juga untung sebab apa berkah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cara memasukkan jangan sampai cuma branding kehidupan. Jadi jangan sampai besi branding dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang menurut agama namanya ibadah qauliyah, ibadah ucapan tidak menjadi memasukkan. Itulah jadi bahasa nama untung yang tidak tergapai gitunya, untung yang tidak tercapai, keberuntungan yang dihilangkan begitu saja karena tidak dimasukkan. Itu kan ya menelpon Habib. Assalamualaikum. Bib, mohon maaf saya lagi ngaji. Karena saya menghormat Habib aja, saya berhenti ini ngaji ini kami. Nanti saya miss call ya. Iya Bib ya. Waalaikumsalam. Makasih ya. Yuk. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina Bismillahirrahmanirrahim cara memasukkan begini. Satu, harus diingat jangan sampai seumur hidup cuma branding Bismillahirrahmanirrahim dengan kerja. Macul Bismillahirrahmanirrahim cuma ngerendeng bahwa Bismillahirrahmanirrahim dibaca sebelum nyangkul branding dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang dimaksud Nabi berkahilah nyangkul, berkahilah kerja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cara memberkahinya memasukkan kerja tersebut ke Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dina teori nahu para hadirin rahimakumullah. Cara memasukkan lamun baik seperti geus asup teu gawe mana kamu udah masuk kerja belum, padahal tidak ada lubang kerja, tidak, asal ngisi daftar hadir atau menurut bos udah datang itu dengan masuk kerja, padahal mana pintunya nggak ada tuh pintu gerbang, ada juga pintu gudang, pintu masuk mah nggak ada, tapi ada bahasa mana asup gawe tuh begitunya. Padahal mah mana gawe mana lian lian gawe itu bukan cara bahasa, memang itulah cara. Wah si anu mah kamari geus asup di tentara, memang lian tentara aya ge lian kai tentara lian tentara apakah bahasa itu boleh? Itulah cara memasukkan mereka. Yang disebutkan cara masuk pegawai negeri dengan diterima PIN atau NIP, nomor induk pegawai, diangkat SK, disebutnya asup jadi pegawai negeri. Sanajan negeri uliangan tetap disebutnya asup pegawai negeri. Lamun umpamana ayeuna maneh geus asup ke pamajikan geus, padahal mah teu asup sekali-kali acan teu nanti bahas asup-asup. Memang itulah cara ngomong, memang itulah praktek. Nah, Bismillahirrahmanirrahim disebut asup karena Bismillahirrahmanirrahim mun cek teorina ta'alluq cumantel gitunya bertalian. Jadi cek bahasa nahu makilah seetiknya orang jujur, mudah-mudahan ngerti teman-teman kayak ayat intina. Menurut teori nahu ba JRB ba kasrah bi pakai ismi namanya ba harfu jarid. Artinya seluruh bahasa Arab kalau berendeng dengan bi maka akhirnya harus dikasrahkan. Ismun masukkan bi bismin, kalau Zaidun dimasukkan bi zaidin,
Kalau baitun dimasukkan bi baitin. Kalau masjidun dimasukkan bi jaidin. Lamun umpamana alpun kemasukan bi alfin, gitu ya. Lamun samsun kasupan kubi bi samsin. Lamun titu kasupan kuti bi titi. Bi titi, bi titu. Itu namanya harfu jarin. Artinya harap nutu kang nitah JR, disebutnya harap jar. Nah, ini sekilas ini ya. Suur harap jar kumah sekilas aja. Bahwa ba JRB disebutnya harap jar. Maksudnya seluruh kalimah bahasa Arab kalau dimasukkan bi berendeng hidup, maka akhirnya harus dikasrahkan. Masjidun bi masjidin, jaidun bi jaidin, madrasatun bi madrasatin, babun bi babin, dan lain sebagainya. Nah, menurut teori nahwu, kalau yang namanya harap jar itu harus punya ta'aluk. Ta'aluk itu percantelan. Bagaimana ta'aluknya? Bismi dengan nama Allah, itu terjemah bahasa Indonesia. Mungkin sudah. Bismi kalawan nyebat dengan Allah itu harus punya pertanyaan. Pedah nahawan nyebut dengan Allah. Nah, ini pedah nahawan nyebut dengan Allah. Umpamana fil ma'i bi zaidin ku jaid, naon ku jaid, bi alfin ku saraba sarebu, naon ku sarebu. Itu harus punya pertalian, punya percantelan. Kata-kata tersebut tidak sempurna menurut teori nahwu kalau tidak ada percantelan untuk penyempurnaan. Ya. Bi zaidin dengan ki jaid, bismi dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Maka tidak sempurna ucapan bismi kalau tidak ada pertalian dengan kalimat yang lain untuk kesempurnaan. Maka bahasana bismi dengan nama Allah. Penaon? Nah, itulah namanya ta'aluk. Maka ta'aluk tersebut harus diisi. Seperti ini. Sebelum nyangkul, saya nyangkul bismi dengan menyebut nama Allah. Nah, nyangkul tersebut disebut ta'aluk. Memasukkan nyangkul ke bismillahirrahmanirrahim dengan niat bahwa nyangkul tersebut jadi ta'aluk. Nah, ini harus juga dipaham. Ta'aluk. Nah, benar. Oleh-oleh Jakarta no. Nah, ta'aluk harus main disebut ta'aluk lah. Kiripik bisa apa kiripik opak kan nyebut itu ngerti apa istilah ta'aluk. Hati ta'aluk percantelan. Jadi sebelum ngucapin bismillahirrahmanirrahim, hati harus ngomong. Sekali lagi, sebelum ngucapin bismillahirrahmanirrahim, hati harus ngomong. Alias harus membuat ta'aluk percantelan bismi tersebut. Jangan sampai dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Sebut sebelumnya. Sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim, bikinlah satu percantelan. Ngomong si hati, saya mau ngambil besi, kata hati. Ini ta'aluk, diniatin. Ta'aluk bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngambil besi, bismillahirrahmanirrahim. Maka ngambil besi tersebut masuk ke bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim melindungi, melindungi ngambil besi yang namanya burika, diberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum bismillah ngomong dulu, diniatin ta'aluk. Umpamanya sebelum kita melangkah ngomong dulu. Mau bismillahirrahmanirrahim memasukkan melangkah ke bismillahirrahmanirrahim, sebelum melangkah ngomong dulu hati. Sebelum saya melangkah, saya mau melangkahkan kaki. Ta'aluknya bismillahirrahmanirrahim. Saya melangkahkan kaki. Ini kaki dilangkahkan untuk mengisi ta'aluk kesempurnaan perbahasa Araban, kesempurnaan bi alias harap jar yang tadi disebut, bahwa masuk ke bismillahirrahmanirrahim. Makanya sebelum bismillah ngahulang heula gitu. Ngahulang heula. Bismillah itu ngahulang heula mengingat cipta. Mari sama-sama mengheningkan cipta. Tinggalan. Tinggalan. Ngahulang heula. Sabab untuk memasukkan kalimat tersebut, untuk memasukkan kerja tersebut. Sebelum berangkat kerja, mau seharian kerja nggak apa-apa. Ngomong, saya mau kerja hari ini dari pagi sampai sore. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mau kerjanya jangan diomongin, cukup di hati.
saya mau kerja hari ini kata hati, semenjak pukul sekian sampai pukul sekian, itu ngomong hati, oh, cek sumut lisan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, bahwa saya mau kerja hari ini diniatin ta'aluk Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah kerja seharian tersebut masuk ke lafaz Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahim jadi sarang atau memberkahi kerja seharian. Itulah yang namanya kerja pakai Bismillah. Kalau tidak ngomong dulu, namanya branding hidup. Bismillahirrahmanirrahim branding dengan mau kerja, bukan memasukkan kerja tersebut ke Bismillahirrahmanirrahim. Gampang, ucapinnya gampang. Sekarang mau pulang ke Jakarta, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngomong, ucapin dulu, saya mau pulang ke rumah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau pulang, jangan ucapkan saya mau pulang ke Jakarta, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nyunatin anak, gitu lah, mun kamu mau nyunatin. Kuring rek nyunatan budak, Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan diniatan ta'aluk bahwa patali na Bismillah karena nyunatan. Nucek di jujur tadi mak itu bahwa bah JRB itu harap jar punya kesempurnaan, tidak sempurna ngomong kalau tidak ada taluk. Taluk itulah yang memasukkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Gampang, tinggal ulang lah. Nah, nu hese namanya ulang lah. Nah, itunya ulang lah. Hari hati kerkacau apa hese? Ya terlalu lah oke kenal. Memang ngomong Bismillahirrahmanirrahim ngomong lah. Abdi saya mau makan nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makan nasi, ngomongnya hati, Bismillahirrahmanirrahim, ngomongnya lisan. Maka makan diberkahi oleh Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismillahirrahmanirrahim masuk ke makan, makan masuk ke Bismillah. Dengan teori apa? Ilmu nahu namanya. Teori nahu lah yang memasukkan makan ke Bismillahirrahmanirrahim menjadi ta'aluk, artinya pertantelan, perkalian. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka muslim andai kata seluruh umat Islam di Indonesia mengutip catatan 200 juta lebih umat Islam sekian ratus juta yang terbesar di dunia, termasuk umat Islam di dunia ada 1 miliar umat Islam. Di Fatihah saja bisa baca Bismillah 17 kali waktu sholat. Belum lagi sebelum kerja, belum Bismillah sebelum makan, belum sebelum nyangkul, sebelum bepergian, menghidupkan kendaraan, sebelum pegang, sebelum kerja, sebelum tidur dan sebagainya. Semuanya pandai memasukkan Bismillahirrahmanirrahim, diberkahi oleh Allah. Yakin dunia ini penuh dengan berkah. Tapi kalau tidak dimasukkan, kita baca Bismillah 100 kali cuman branding saja. Si A, si B di Jawa Barat tiap juta, di Indonesia ratusan juta, kali 20 kali saja udah sekian miliar, mungkin sebulan sekian miliar, 2 bulan sekian miliar Bismillah. Karena branding, cuman branding, tidak memasukkan kerja tersebut, maka terjadilah berkah lama-kelamaan hilang di muka bumi Allah. Satu-satunya wadah berkah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sederhana bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ta'aluk dibikin di hati, nah di hati bahasa niat atau saya mau minum, saya mau minum. Bis itu lisan. Saya mau minum hati, saya mau minum kata hati, Bismillahirrahmanirrahim kata lisan. Maka minum tersebut masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahirrahmanirrahim terberkahi, ngeberkahi ke minum tersebut. Insya Allah kalau kita ini gitu ya, pulang dari Ciamis, kerja di gudang, 1000 besi yang kita pegang, 1000 Bismillahirrahmanirrahim, semuanya insya Allah berkah kalau betul memasukkan ke Bismillahirrahmanirrahim. Tidak 1000 juga nggak apa-apa, mulai kerja Bismillahirrahmanirrahim, namanya global, 1 hari boleh. Saya mau kerja hari ini dari pagi sampai sore, Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan tadi ilmuna, tadi kayak ilmuna ta'aluk, itulah jujutan sederhana. Ya yang lebar mah masa antren, ya perlu masa antren maunya, enak biasa kayak yang balik. Boro-boro masa antren yang balik, gitu. Sederhana saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah
biarpun ilmu sederhana, tapi ada satu kenangan manis buat bapak-bapak Haji Palsawu. Kenangan indah. Mencek Sunda mah teu panasaran jauh-jauh di Jakarta silaturahim ka Ciamis. Teu panasaran jauh-jauh di Jakarta terus lu ka Yakin masih kena can sare, tunduh mah tunduh, capek mah capek, ngaboyong. Bismillahirrahmanirrahim. Dipake, diamalkeun, terasa berkah. Terus ditepak-tepakkeun ka anak incu, anak king. Mencek urang dieu nya anak king. Kurang Banten masih kurang timpak. Anak kula. Kasuri jadi. Ya kalau orang Banten makin jahri kula. Hasim kula kan gitu. Memang orang Banten jeung urang dieu, urang lisik, cuma lisikna ari taina di aku, kotokna teu kae urang dieu mah cik gitu. Ai teh kotok mah aya tai kotok, tapi kotokna mah gitu. Da kana kotok mah disebutkeun kotok hayam, kuduna mun ngomong teh kotok kudu nyebutkan hayam naon? Kotok. Sampai naon? Teh kotok ari urang gitu mah jujur gitu. Kotokna diarah disebut taina oge disebut tai kotok. Nah, di dieu mah aya tai kotok kumpul, kotokna mah eueuh. Bila menyebutkeun mana kotok seserian urang dieu mah. Padahal bener gitu. Ari teh kotokna diarah, kotokna eueuh. Nah, tai kotok, tai lantung, tai meri lalakina, rontok kurang di jantung, temenan nanaonna gitu. Tai kotok. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, teu panasaran gitu nya, ada simkuring sarua menyebar ka anak-anak king kula cek anak kadernya. Ieu ilmu ti Kiai Ciamis ya kula. Ieu bismillahirrahmanirrahim baca ku sia. Nah, sia urang gituan. Gitu baca ku sia. Tompoh rek gawe rek naon tapi si inget cek Kiai taluk. Naon Bapak taluk? Heuh geus taluk geus taluk. Udah saya nyawa taluk. Di apa deui? Pokona taluk naon? Heuh santel. Talikeun. Kesampurna ta bismillah lamun talukan naon? Dengan menyebut nama Allah. Naon dengan menyebut Allah? Nah, perlulah taluk na eusian ku sia. Itu kula. Gitu. Eusian sia rek madang. Sia rek daang eusian. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong hate kula rek madang. Kula rek dahar. Cek hate pok cek sungut. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah eta dahar diberkahan ku Allah. Naon wae gawe kahadean sok asupkeun kana bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ngaberkahan gawe diasupkeun kana bismillahirrahmanirrahim. Nah, dipungkas terakhir kulantaran urusan ibadah maca bismillahirrahmanirrahim ibadah, kerja juga ibadah, maka yang dimasukkannya harus ibadah. Jangan bismillahirrahmanirrahimnya ibadah, yang dimasukkannya bukan urusan ibadah. Artinya ibadah mahdo atau gue mahdo. Kalau mau masukkan kerjanya niat ibadah. Kalau mau masukkan kerjanya niat ibadah. Kalau mau masukkan makannya niat ibadah. Tandanya ibadah untuk bekal ibadah, barulah dimasukkan ke bismillahirrahmanirrahim. Sebab wadah harus sinkron. Kalau HP itu untuk ngelepon, bukan untuk garuk-garuk kepala, bukan. Sinkron. Yang dimasukkan ke HP, ya ke HP lagi. Kalau SMS dari HP ke HP lagi, masa SMS ke CN. Orang Sunda di orang Ciamis lagi lamun telepon teh ke anak karena CN. Apa CN? Lagi ngejo di dapur. Nah itu untuk nelpon orang Ciamis, kalau mungkin ingat anak lalu jauh, nelpon karena CN. Anak king, gura balik, kan kayak di dekat telepon gitu. HP orang Ciamis CN. Nah, maka yang dimasukkan harus sinkron. Satu kali lagi. Satu, bismillahirrahmanirrahim niatnya ibadah. Dan yang dimasukkan juga harus niat ibadah. Jadi, kalau mau kerja dari pagi sampai sore, maka niat kerja ibadah. Dimasukkan ke bismillah, bismillahnya oke niat ibadah. Baca bismillah. Mau dimasukkan ke bismillahirrahmanirrahim, makan niat makannya ibadah pada Allah. Terus dimasukkan ke bismillah, bismillahnya juga niat ibadah. Sinkron, wadahnya demikian. Mau umpamanya mau kencing, mau berak, mau kerja, mau makan, mau minum, maka makan, minum dan sebagainya diniatin ibadah. Bismillahirrahmanirrahim niatnya ibadah. Jangan papa dangling di Sunda. Bismillahirrahmanirrahim niatnya bukan ibadah, makan niatnya ibadah. Atau makan tidak niat ibadah, bismillahirrahmanirrahim niat ibadah. Maka dua-duanya harus niat ibadah lillahi ta'ala. Dua tambahan terakhir.
Terakhir tambahanana bahwa kulantam ibadah ini yang paling krusial sekali, paling pondasi sekali, harus ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata kerja untuk mencari ridho Allah, semata-mata baca bismillahirrahmanirrahim untuk mencari ridho Allah. Itulah yang paling krusial, pondasi sekaligus menjadi satu jiwa, satu raga, satu ucapan dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa tujuan akhir lillahi ta'ala, la maksuda illallah. Enteng gak butuh ke jari kena jari. Tak, ini baru pencetan jari bismillahirrahmanirrahim. Itu penasaran sama pencetan jari di godaan oleh bismillah. Itu pencetan sarwa menang sarwa. Jadi sekali deui bismillahirrahmanirrahim, kabeh permasalahan kerja yang bagus masukkanlah bismillahirrahmanirrahim, supaya apa yang dimaksud Allah dan Rasulnya, umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, burika, diberkahi segala-galanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadi satu panilungan itu namanya kabita Nabi Ibrahim alaihissalam ku Kangjeng Rasul, kabita Nabi Isa ku Kangjeng Rasul hayang jadi umatna, kabita Nabi Musa di bejaan ku Allah Nabi akhir zaman teh kieu dibere bismillahirrahmanirrahim, umatna kau baca bismillahirrahmanirrahim burika, diberkahan kau seluruh Nabi Allah, kabita kepingin hilang dengan adanya bismillahirrahmanirrahim untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga menemukan kisah satu cerita Nabi Isa sampai nangis ingin diaku menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya ingin diberkahi umat dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Maka ilmunya pertama ta'aluk, yang artinya bikin cantelan, lisan membacakan bismillahirrahmanirrahim, hati menyebut kerja tersebut yang mau diberkahi oleh bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, dikarenakan bismillahirrahmanirrahim ibadah, maka kerja atau yang mau dimasukkan ke bismillahirrahmanirrahim ibadah lillahi ta'ala, semata-mata ingin ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tetaplah kantor saya 11 ke saya bertajam begini ke kantor sajam, mudah-mudahan atau pribumi bertahan ke bismillahirrahmanirrahim, galengkah andina dina ibadah Allah atau cingkuring sama para wargi saya rahmatullah atau di Jakarta khususnya rekan-rekan begini kenal di cingkuring kak bertahan ke bismillahirrahmanirrahim, biasa disebarkan ke anak ke intu di mana memang ringan lah, ringan saya nasi paham atau ngaji dulu nasi saya lah kepahamannya akan yang kiai pohon dia tahu takakuk gitu adanya guys saya pohon dia tahu takakuk ini akan model orang Baduy, jadi tidak bahasa Arabnya kieu di antara sebagian fasihat nilai fasihat bahasa Arab di antara Quran yang paling bagus, jangan terjadi pengucapan itu talafur doroba, sulit diucapkan, sulit diterjemahkan gitu ya. Munculnya tema lalur mapai are itu jangan kurang Jawa mah sulit, gampang saja orang Sunda. Batok kohok wadah hukut itu jangan orang Sunda mah gampang, sok tanyakan orang Jawa, orang Tangerang yang tidak ada Jawa atas mau bicara batok kohok wadah hukut sulit cek orang Sunda gampang saja, batok kohok wadah hukut gampang aja cek orang Jawa batok kohok wadah hukut. Sabab kuringnya setes sakur papanggih jeung orang Jawa bisa diheureyan, baik di pasantren, baik di perjalanan, baik kawuhan di mana wae, di Mekah di mana wae, diheureyan can bisa lulus tanya butuh tentang keseun batok kohok kohok wadah hut geus lah hese. Jadi cek urang gampang katanya. Jadi aya istilah jangan dorobah itu diantara nilai mutu bahasa Arab. Jadi aya hiji Baduy gerak tidak kuda dijemblong ku jelema ya. Jadi mencekel mah naon sia ngaliung aing kaos saja mah gawe jika ini kan itu kamu bahasa Arab teh malakum takakatum alaiya kataka uikum ala bijunnatin ifrongkiu itu bahasa Arab, tapi bahasa Arab lu ya kok tadi bahasa rendah mutu disebut bahasa Baduy gitu. Jadi bahasa Baduy anu ya sulit dimengerti, sulit diucapkan dan sulit juga dicari terjemahan. Jadi maksudnya mah malakum takakatum kunaon maraneh ngariung ka kuring, kata
kakakku ikum seperti ngariung maraneh kabe ala zijunnatin kajalan gelok iprong tiu arimit kan itu ngan kuantar bari ngambek terus urang badui gantang cakeunana malakum takakatum alaya katakakku ikum ala zijunnatin iprong tiu kapan di bahasa Arab jauh jeung mutu Al-Qur'annya itu untuk diantaranya menilai sejauh mana keindahan Al-Qur'anul Karimnya itu pengindan mudah-mudahan sederhana ieu panosan mung bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan jantan ilmu kanggo simun khususnya para wargi pada umumnya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdi wa fi ni'mah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil waj'al thawaba hadhihi silaturahmi wa hadza ta'limi wa ta'limi wa talabil ilmi wa nasril ilmi wa mau'izatil hasanah min dzikri bismillahirrahmanirrahim wa ta'alluqi bismillahirrahmanirrahim wa barak